Saudara sekalian, camkan apa yang saya katakan ini. Karena ini saya peroleh dari Tuhan. Bahwa ketika suatu saat kita menghadap Allah dan melihat kemuliaannya yang dahsyat, keagungan dan kebesarannya, kita akan mengerti betapa berharganya setiap detik yang kita miliki. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya antara kemuliaan Allah, kebesarannya dengan waktu kita sekarang? Saudara, ketika kita ada di hadapan Allah, menghadap Allah, kita merasakan kemuliaan keagungannya, baru kita tahu betapa terhormatnya, betapa mulianya, betapa semestinya kita melayani Tuhan. Nah, baru kita akan mengerti. Mestinya setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun yang kita miliki, yang hanya satu kali kita miliki dalam kesempatan hidup, kita gunakan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Tentu yang pertama yang Bapa kehendaki adalah kehidupan yang tidak bercacat, kehidupan yang tak bercela, hidup kudus sesuai dengan standar Allah. Saudaraku, jangan kita kecil hati, mental block, berpikir bahwa itu tidak bisa dicapai. Itu fitnah dari iblis kuasa jahat. Itu penghujatan sebenarnya. Kesucian kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela itu sebuah keniscayaan yang bisa kita capai. Coba saudara belajar, berusaha, berjuang. Roh Kudus akan menolong. Tahap demi tahap saudara akan bisa mengerti bahwa itu bisa kita capai. Kalau dulu kita berpikir bahwa itu mustahil, kita berpikir bahwa kesucian kehidupan yang tidak bercela hanya bisa kita capai nanti di surga. Saya pun berpikir begitu. Itu yang membuat kita melakukan kompromi-kompromi. Kita menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar dan kita menyerah kepada keinginan, nafsu, dan ambisi-ambisi kita. Tanpa kita sadari. Satu sisi kita bisa bicara mengenai kebenaran tentang Tuhan, tentang pelayanan, tentang kehidupan yang Allah kehendaki untuk berkenan. Tapi sisi lain kita tidak maksimal berjuang untuk mencapai kekudusan dan kesucian. Ini sebuah dualisme namanya, saudara. Dan kita sudah terbiasa dengan pola dualisme itu sampai kita tidak menyadari bahwa kita memiliki pribadi ganda. Satu pribadi sebagai anak Allah yang menyembah, memuji Tuhan, menghormati Tuhan. Tetapi secara fantasi sebenarnya. Sebab dalam kenyataan hidup kita tidak melakukan tepat seperti apa yang kita kemukakan, kita bayangkan, kita ucapkan, kita ajarkan kepada orang. Nah sekarang selagi kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat, ayo kita bertobat. Jangan merasa diri sudah benar. Kita semua belum benar. Jangan merasa sudah sempurna. Kita semua belum sempurna. Tapi kita mau hidup benar-benar benar. Kita mau sempurna, saudaraku. Saudaraku sekalian, jangan terpengaruhi apa kata orang. Penilaian orang tidaklah menjadi nilai sesungguhnya dari hidup kita. Biasanya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang sudah diagungkan, dinilai baik oleh manusia, bisa lupa diri. Dia merasa dirinya baik, berhak menilai orang, berhak menghakimi orang. Dia tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya tidak layak berbuat demikian. Kita harus sadar semua kita belum sempurna. Kita pasti masih ada kekurangan, kelemahan, cacat, bahkan celah. Kita belum mencapai kesucian seperti kesucian yang Allah kehendaki. Karenanya kita harus merendahkan diri. Selalu belajar kebenaran firman Tuhan.
mendengar firman Tuhan, bergaul dengan orang yang takut akan Allah. Kalau kurang teman, saudara bisa bergaul dengan kami lewat Truth ID. Saudaraku, jam doa seperti pagi ini, jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, jangan terlambat untuk hadir. Nah, kalau kita akan doa, kita akan puasa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh semua itu. Ayo kita sungguh-sungguh untuk mencapai kesucian seperti kesucian yang Allah kehendaki. Seiring dengan perjalanan waktu hidup kita semakin berkenan, maka kita akan mulai melihat wilayah hidup, kawasan hidup yang lebih tinggi, yaitu pekerjaannya. Apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Allah tidak mengerjakan itu dengan tangannya sendiri. Allah mau mengerjakan itu lewat tangan orang-orang pilihan. Anak-anak Allah yang hidupnya bersih. Saya ingatkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Kita memegang tongkat estafet yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Karenanya Tuhan Yesus berkata, kamu menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Seperti Yesus menjadi saksi bagi Bapa. Untuk menunjukkan siapa satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus utusan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi utusan Bapa. Menyaksikan. Dan sekarang kita umat pilihan. Sebagai utusan-utusan Tuhan Yesus. Untuk menyatakan siapa Yesus itu. Anak Allah, juru selamat dunia, yang menyelamatkan manusia dari api kekal. Dan kita memberitakan Injil, artinya menunjukkan Yesus sebagai juru selamat. Dan mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup. Hidup sebagai makhluk ciptaan, sebagai anak Allah yang menghormati Allah, yang melayani Allah Bapa, hidup menjadi kesukaan hati Allah Bapa. Maka saudara, kalau kita benar-benar mulai sejak hidup ini sudah menghayati kebesaran, kedahsyatan, kemuliaan Allah, kita menggunakan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kita untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Untuk berjuang mencapai kesucian Tuhan dan memenuhi rencananya, yaitu memenuhi pekerjaan Allah. Betapa bahagianya kita. Setiap kita pasti punya tempat. Setiap kita pasti memiliki tempat di mana kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Saudara, ayo kita bekerja bagi Tuhan. Tanyakan kepada Tuhan, jangan bertanya kepada saya, saudara nanti malah bisa salah. Apa yang saudara harus lakukan untuk Tuhan? Tanya, apa yang harus saudara lakukan? Waktu tadi saya nyanyi lagu tangan-tangan kecil, menggenggam erat-erat tangan-tangan kecil, saya ingat orang-orang jemaat yang saya layani, yang mereka hidup dalam kekurangan, yang mau bunuh diri, yang sekolah tidak bisa, yang putus asa, dan Tuhan mempercayakan itu kepada kami. Saya tidak katakan kepada saya pribadi, karena di sekitar saya ada hamba-hamba Tuhan yang mereka mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Bahkan kadang-kadang saya begitu banyak tugas kesibukan, saya mempercayakan kepada mereka. Tangan-tangan kecil juga para mahasiswa STT Ekumene yang saya datangkan dari daerah, yang Allah datangkan dari daerah, yang Tuhan kiranya akan persiapkan mereka jadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah. Tangan-tangan kecil yang suatu hari akan jadi jenderal-jenderal Tuhan. Saudaraku, saya ingat itu, saudaraku, hati saya pecah. Dan suatu hari kalau saya sudah meninggal dunia, saya menghadap Bapa di surga, saya katakan, Bapakku telah menyelesaikan tugas. Aku cium kaki Tuhan Yesus yang berlubang paku dan kubisikkan, hamba mencintaimu.
Saudara, ayo kita setia ikut Tuhan. Kita akhiri doa pagi ini dengan pujian Bapa, ku cinta Bapa. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Bapa, ku cinta Bapa. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku, Lord. Bapa, Lord, ku mau setia, turut semua kehendak-Mu. Bapa kami, hanya Engkau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Betapa ku cinta Elohim Yahweh, Bapakku. Betapa ku cinta Tuhan Yesus Rajaku. Saudara, mari kita angkat tangan, katakan, ku cinta Kau. Angkat tangan, katakan, ku cinta Kau. Ku cinta Kau selamanya. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau yang ku cinta. Segala berkat anugerah dari Elohim Yahweh Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.